Aku tidak pernah menyangka bahwa malam itu akan menjadi salah satu malam paling sulit kulupakan seumur hidup. Suara hujan di luar begitu deras, membuat suasana kos semakin sunyi. Kamar mandi kos yang biasanya hanya jadi tempat singgah sebentar, malam itu berubah jadi ruang di mana aku merasakan sesuatu yang tak pernah kurencanakan. Seperti biasa, aku pulang larut malam. Pekerjaanku di minimarket sering membuatku harus menutup toko hingga lewat tengah malam. Badan lengket oleh keringat, rambutku lepek, dan aku hanya ingin mandi cepat lalu tidur. Aku tidak peduli dengan suasana kos yang dingin oleh hujan. Yang kupikirkan hanya air mengalir deras membasuh tubuhku, menghapus penat. Aku berjalan pelan melewati lorong sempit menuju kamar mandi luar. Beberapa pintu kamar kos sudah tertutup rapat. Sunyi, hanya lampu neon yang redup menggantung di atas kepala. Aku menggigil sedikit saat membuka pintu kamar mandi, merasakan dinginnya keramik di bawah kakiku. Air keran kunyalakan. Gemericiknya terdengar bercampur dengan suara hujan di luar. Aku melepas baju satu persatu, merasakan betapa sejuknya udara malah menempel di kulit. Saat air mulai mengguyur kepalaku, aku memejamkan mata. Rasanya lega. Semua lelah seakan hanyut bersama aliran air yang jatuh ke lantai. Aku tidak tahu sudah berapa lama aku mandi, sampai suara pintu diketuk pelan membuatku tersentak. Sinta, suara itu lirih, tapi aku mengenalnya. Rio. Jantungku langsung berdetak cepat. Rio adalah salah satu penghuni kos juga, mahasiswa yang kamarnya tepat di sebelah kamarku. Beberapa kali kami berbincang, dan aku tahu dia menyukaiku meskipun aku berusaha tidak pernah memberi jawaban jelas. Kenapa, Rio? Tanyaku dari balik pintu, mencoba terdengar biasa saja, meski tubuhku langsung tegang. Hujan deras banget, listrik sempat mati tadi. Aku kira kamu butuh sesuatu, jawabnya. Aku menggigit bibir, alasan yang aneh. Tapi aku tahu, Rio mencari kesempatan. Entah kenapa, mungkin karena lelah atau mungkin karena sunyi malah membuat pertahananku melemah. Aku membuka pintu sedikit. Dari celah itu, wajahnya terlihat, basah kuyup, rambutnya menempel di dahinya. Aku menatapnya lama, dan dia menatapku kembali. Ada sesuatu di matanya hangat, tapi juga berani. Masuk aja sebentar, sebelum kamu kedinginan, kataku tanpa sadar. Pintu terbuka lebih lebar, dan Rio melangkah masuk. Kamar mandi kecil itu terasa makin sempit. Aku masih berdiri di bawah pancuran, air mengalir deras membasahi tubuhku. Rio berdiri hanya beberapa langkah dariku, bajunya basah menempel di tubuhnya. Kami saling diam. Suara air terdengar makin keras. Aku bisa merasakan jantungku berdebar, kulitku panas meski air dingin terus mengguyur. Tiba-tiba Rio mendekat, tangannya terulur, menyentuh lenganku perlahan. Sentuhan itu membuatku merinding, bukan karena dingin, tapi karena ada sesuatu yang tak pernah kualami sebelumnya. Aku menoleh padanya, dan sebelum sempat berkata apa-apa, tubuhku sudah ditarik ke dalam pelukannya. Air pancuran membasahi kami berdua. Baju Rio semakin basah, menempel pada kulitnya. Aku bisa merasakan degup jantungnya begitu dekat dengan dadaku. Pelukan itu hangat, meski tubuh kami sama-sama basah kuyup. Aku ingin menolak, ingin berkata tidak seharusnya ini terjadi. Tapi yang keluar dari bibirku hanyalah helaan napas panjang. Kenapa kamu selalu bikin aku sulit menahan diri? Bisiknya di telingaku. Aku terdiam, kata-katanya menembus pertahananku. Di dalam pelukan itu, ada kehangatan yang lama tak kurasakan. Aku pernah mencintai seseorang, dan luka dari masa lalu membuatku menutup hati. Tapi malam itu, di kamar mandi sempit kos yang basah dan dingin, aku menemukan diriku ingin percaya lagi. Rio tidak melakukan apa-apa selain memelukku erat. Tangannya menyusuri punggungku dengan hati-hati, seakan takut aku menolak. Tapi aku tidak menolak, aku malah semakin mendekap tubuhnya, membiarkan hujan dan air pancuran menjadi saksi betapa hatiku bergetar. Waktu seakan berhenti. Aku tidak tahu berapa lama kami berdiri begitu saja, saling berpegangan, saling menenangkan. Rasa hangat dari tubuhnya, aroma sabun dan hujan, serta dentuman jantungku sendiri membuatku hampir lupa di mana aku berada. Aku menyandarkan kepalaku di bahunya, berbisik pelan, aku takut. Rio mengencangkan pelukannya. Jangan takut, aku cuma mau ada di sini sama kamu. Kalimat sederhana itu, entah kenapa, membuatku menangis pelan. Air mata bercampur dengan air hujan dan pancuran. Aku merasa rapuh, tapi juga merasa aman.
Seolah semua pertahananku runtuh, dan aku membiarkan diriku merasakan sesuatu yang selama ini kuabaikan. Malam itu, di kamar mandi kos yang dingin, kami tidak lebih dari dua manusia yang saling mencari kehangatan. Tidak ada kata-kata lebih, tidak ada janji. Hanya pelukan basah yang terasa begitu nyata, begitu intim, begitu sulit dilupakan. Aku tahu, besok pagi segalanya mungkin akan terasa canggung. Aku tahu ada risiko, ada rasa bersalah, ada tanda tanya besar tentang apa yang sebenarnya kami rasakan. Tapi saat itu, aku tidak ingin berpikir terlalu jauh. Yang aku tahu hanyalah, di tengah dingin hujan dan sunyi malam, aku merasakan pelukan yang membuatku percaya bahwa mungkin aku pantas dicintai lagi.